Terima kasih sudah ikut serta dalam proyek rahasia negara Syia. 10 tahun ini, kau berikan semua teknik grup Wijaya tanpa sembunyikan apapun. Setelah proyek ini dipublikasikan, kau dan grup Wijaya kontributor utama. Kau nggak mau tinggal. Dan lihat hasil kerjamu. Zara, kali ini ayah harus pergi dinas dalam waktu lama. Ponsel juga nggak boleh dibawa. Ayah, lalu kapan ayah pulang? Saat kau sudah besar, ayah akan pulang. Nggak tinggal. Sudah janji sama putriku. Nanti dia besar, aku pulang. Tak boleh ingkar janji. Aku pergi. Baik. Sepuluh tahun lalu, kau baru 10 tahun, ayah sengaja mengadopsi 2 kakak dari panti asuhan untuk menjagamu. Ini 2 kakak. Ayah adopsi kau untuk jaga. Paman, tenang saja. Kami akan dengarkan Bibi Wati dan jaga adik baik-baik. Kalau ada yang menindasnya, harus lewati kami dulu. Bagus. Berdirilah. Tunjukkan yang terbaik. Asal Zara mahu. Setelah aku balik, kalian nikah masuk keluarga Wijaya. Ayah, jangan pergi, jangan pergi. Jangan pergi, jangan pergi. Ayah, ayah, ayah. 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 Kali ini setelah pulang, sudah saatnya kuserahkan grup Zuo padamu. Pak, 10 tahun kau kerja keras. Setelah pulang, aku bawa kau ke rumah sakit periksa. Baik juga. Sesuai janji, jamuan pewaris keluarga Wijaya adalah ulang tahun putriku yang ke-20. Masih ada 3 hari lagi. Aku mau bertemu putriku dalam kondisi terbaik. Kenapa lihat aku? Cepat kerja. Buka mata lebar, bersihkan. Jangan malas. Nona besar Zara, aku punya ide seru lagi. Kalian mau apa lagi? Kak, dia bukan nona besar keluarga Wijaya. Ayahnya sudah 10 tahun tak pernah pulang. Semua berkat ibu yang berpikir jauh. Selagi dia masih kecil, putuskan hubungan dengan dunia luar. Nanti siapa nona besar keluarga Wijaya? Bukankah kita yang menentukan? Benar. Semua berkat ibu. Dengan begitu, kita bisa menukar identitas dengan nona besar keluarga Wijaya. Kalian merebut tempat orang lain. Tunggu sampai ayahku pulang, dia pasti nggak akan melepaskan kalian. Siapa yang nggak akan melepaskan kami? Ayahmu yang sudah mati itu? Mustahil. Ayahku nggak mungkin mati. Benarkah? Lalu kenapa dia nggak pulang? Buat menyelamatkan putrinya yang menderita? Dasar jalang, pergi menyusul ayahmu sana. Kalaupun harus mati, aku juga akan menyeretmu mati bersamaku. Dasar jalang, kau berani mencelakaiku. Di jamuan pewaris 3 hari lagi, akulah putri keluarga Wijaya. Putri kandung Zafran.
Lihat sendiri, hasil jerih payah ayahmu kini di tangan kami. Masih mau kabur? Di luar semuanya orang kami. Kau sudah kabur berkali-kali. Bukankah setiap kali selalu ditangkap kembali? Kalau sampai terjadi sesuatu padaku, kalian juga tak akan mewarisi grup Wijaya. Masih berani mengancam kami? Aku. Berhenti. Yang dia katakan itu benar. Kak, bawa aku ke rumah sakit. Kakak, kurasa ayahmu sampai mati tak akan menyangka dua anak laki-laki yang dia minta. Aku rekomendasikan itu sebenarnya anak kandungku. Pak Zafran, semua direkomendasikan panti asuhan anak-anak berkarakter baik dan unggul. Ada yang jaga Nona besar Zara. Kau juga tenang saat dinas. Menurutku, Nona besar Zara sejak kecil sudah kehilangan ibunya. Aku di keluarga Wijaya melihatnya tumbuh besar dari kecil. Meski bukan anak kandungku, dia sudah seperti anak kandungku sendiri. Baik. Zara, aku percayakan dia padamu. Latar belakang mereka berdua. Selidiki lagi lebih lanjut. Semuanya anak kandungku. Pergi sana. Ibu, dulu berkat rencanamu, keluarga kita bisa bersatu, tapi dia belum boleh mati. Aku dengar, kalau mau mewarisi grup Wijaya, masih butuh sesuatu darinya. Anjing yang kita besarkan sendiri masih berani menyembunyikan sesuatu. Apa itu? Katakan. Aku nggak boleh mati. Aku harus hidup, menunggu ayahku pulang. Bawa aku ke rumah sakit. Bawa aku ke rumah sakit. Jalang, lepaskan aku. Jijik, lepaskan. Hentikan. Adik, patuh. Katakan pada kakak. Benda itu. Apa? Bawa dia ke rumah sakit dulu. Kalau dia hidup, baru bisa buat dia bicara. Cepat. Kaki tangan patah. Pasien penuh luka lama. Halo, aku nggak punya ponsel, tapi aku mau telepon keluargaku. Pak, ini ponsel yang kusimpan untukmu.
Ku kembalikan pada pemiliknya. Nomor telepon rumah. Mau angkat? Kalau bukan putriku, jangan angkat. Pergi periksa saja. Cepat jalan, si pincang sialan. Nanti setelah pulang, kita hitung baik-baik. Itu. Apakah itu ayah? Ayah, ayah. Ada apa, Pak? Mungkin terlalu merindukan putriku. Setelah diperiksa, siapkan hadiah bagus untuk dia dalam 2 hari. Di jamuan pewaris, semua orang harus tahu ayahnya sudah kembali. Nona besar Zara, katanya sebentar lagi ada jamuan pewaris keluarga Wijaya. Kau nggak undang kami para saudari ikut meramaikan? Kau, Nona besar keluarga Wijaya, ke peternakan kuda keluargamu? Tadi telepon siapa? Katakan. Benar-benar nggak bisa diam. Telepon keluar dari rumah sakit. Yang ku pedulikan malah hal lain. Tadi dia memanggil ayah, lalu bilang, salah lihat. Kalian percaya? Kah? Dia rindu ayahnya. Lihat orang mirip, langsung panggil ayah. Butuh apa untuk warisi grup Wijaya? Katakan, mungkin aku masih bisa memberimu sesuap makan. Bahkan kalau grup Wijaya bangkrut, tetap bukan giliran kalian para kecoa yang mewarisinya. Katakan. Kalau tidak, kau akan sengsara. Kecoa. Cuma pantas bersembunyi di selokan. Bagus-bagus sekali. Bawa dia ke peternakan kuda. Aku nggak percaya kau bisa terus sekeras ini. Sudah, aku sudah mengepang rambutmu. Mulai sekarang kita teman baik tumbuh besar bersama. Mulai sekarang namamu Hana. Zara, setelah kau dewasa, ayah berikan peternakan kuda ini padamu. Tak ada yang bisa merebut Hana darimu. Sejak kecil Zara menyukai anak kuda merah coklat ini. Dia penakut, tapi tetap ingin menungganginya. Aku pegang tali kudanya dan menuntunnya pelan. Ayo, kita pergi lihat peternakan kuda yang kuberikan padanya. Itu 2 kakak angkat ayah Zara, kan? Dulu, untuk lindungi dia, cuma umumkan 2 anak angkat. Zara tak pernah ditampilkan. Ayah yang sangat bertanggung jawab. Aku iri Zara punya ayah sebaik itu. Nggak seperti ayahku, punya anak di luar nikah untuk berebut warisan. Siapa suruh kau berhenti? Cepat. Nona Zara, kenapa pembantumu orang pincang? Aku penasaran orang pincang berlari. Seperti apa? Kalau dua Nona mau menonton hiburan, mudah saja. Nona, lihat baik-baik. Pertunjukan dimulai. Biar aku tambah sedikit hiburan buat kalian.
Cepat menyingkir. Kuda mengamuk. Cepat menyingkir. Hana, Gimana kau latih kuda ini? Pak Rio, kau nggak tahu, kuda ini tiba-tiba mengamuk tadi. Ia menyerbu ke depan. Bahkan tak bisa kutahan. Hana, cepat lari. Hana. Seret binatang ini pergi. Jangan ganggu aku melatih pembantu. Pak Rio, ini kuda kesukaan Zara sejak kecil. Diam. Kuda ini baru saja menabrak kakakku. Sekarang aku nggak suka lagi. Bunuh saja. Jangan, jangan. Jangan. Ia cuma seekor kuda, ia nggak tahu apa-apa. Mau aku lepaskan? Bisa. Lebih baik mati daripada menyerah. Keras kepala sekali kan? Sekarang, minta maaf padaku untuknya. Selamat tahun baru. Berkah. Angpaonya? Ini untukmu. Sini, Zara. Putri kita juga punya harga diri. Boleh berlutut pada langit, bumi, leluhur, tapi nggak pada manusia. Aku minta maaf untuknya. Maaf, Akhirnya tunduk juga. Lalu kau harus memanggilku apa? Nona besar. Mohon. Lepaskan dia. Akhirnya tunduk juga. Lalu kau harus memanggilku apa? Itu Lion Tin yang kutinggalkan untuk putriku. Itu Lion Tin yang kutinggalkan untuk putriku. Hari ini Zara sudah 10 tahun. Di usia 10 tahun, mau buat harapan apa? Semoga perjalanan dinas ayah kali ini bisa cepat kembali. Semoga suatu hari nanti bisa jadi orang dewasa yang kuat dan hebat seperti ayah. Semoga ibu bahagia di surga. Lihatlah. Sini, kupakaikan untukmu. Ini wasiat terakhir ibumu. Dia bilang, sisakan sedikit abunya. Dengan begitu di surga, dia bisa melihat kita dan melindungi kita. Ayah, ini adalah harta paling berharga yang pernah aku terima. Suka nggak? Ayo pergi. Kah, dia menangis. Dia menangis demi binatang itu. Karena binatang ini penting? Kalau kau nggak bilang, syarat mewarisi grup Wijaya, maka harus dibunuh. Kau yang bilang. Asalkan aku minta maaf, kau akan melepaskannya. Ini peninggalan ayahmu untukmu. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Berikan padaku. Kalau kau nggak katakan, kau akan lihat sendiri. Kenangan satu-satunya darinya dihancurkan jadi abu. Kuda merah kecilmu akan dipukuli sampai mati untuk selamatkanmu. Jangan, jangan. Aku kasih tahu. Aku kasih tahu. Tanpa aku, kalian gak akan bisa mewarisi grup Wijaya. Tanpa kau? Tanpa kau apa? Katakan. Tanpa kau apa? Tanpa iris mataku.
Ayo pergi. Seluruh arena kuda perlu direnovasi. Baik, Selesai pada hari jamuan pewaris. baik. Gadis kecil, kotor dari kepala sampai kaki. Kalau orang tuamu lihat kamu begini, mereka pasti khawatir. Kalau ada yang mengganjal, ceritakan padaku. Pak, otaknya bermasalah. Maaf, orang kami sudah pergi. Tinggal dia. Dasar, karena keluarganya kaya berkuasa, dia pergi duluan, kita yang bereskan semua. Sial. Jalan lebih cepat. Ada apa ini? Nona besar main sama teman-temannya. Mereka terlihat senang. Kakak-kakaknya juga sangat jaga dia. Zara dijaga Bibi Wati dan beberapa anak angkat. Sepertinya aku terlalu khawatir. Zara, sebentar lagi ulang tahunmu yang ke-22. Ayah meninggalkanmu selama 10 tahun. Ayah juga merindukanmu selama 10 tahun. Entah apakah kau juga merindukan ayah? Semua sudah diatur kan? Ikat dia di ruang samping. Pakai iris matanya kalau diperlukan. Ayo berangkat. Kita pergi mendukung Zara. Wah, Kevin dan Rio sudah sebesar ini. Waktu pertama kali diadopsi Zafran, mereka masih bocah kecil. Ya, 10 tahun sudah berlalu. Sudah waktunya menepati janji kita pada Zafran. Kalian pasti 3 pemegang saham itu. Aku Zara, pewaris masa depan grup Wijaya. Nona besar Zara ini, kenapa kelihatannya agak memalukan? Ayahnya sehebat itu, tapi anaknya malah payah. Sepertinya ke depannya, kami para orang tua ini harus kerja keras, pertahankan grup Wijaya. Hadirin sekalian, selamat datang di jamuan pewaris grup Wijaya. Ku yakin semua orang sudah tahu, pendiri grup Wijaya menghilang 10 tahun. Selama ini, grup Wijaya selalu dikelola oleh kami. Hari ini, kami akan mengumumkan pewaris baru grup Wijaya. Hari ini, kami akan mengumumkan pewaris baru grup Wijaya. Mulai sekarang, grup Wijaya menjadi milikku, Diana Wulan. Fah. Dasar wanita jalang masih mau kabur? Atas dasar apa? Kenapa kau terlahir dengan nasib putri, sedangkan aku dan anakku harus melayanimu? Fah. Aku, Wati, mau merebut semua yang milik kalian. Aku akan membuatmu melihat sendiri. Jerih payah ayahmu jatuh ke tanganku. Kenapa? Tak terima? 20 tahun lalu, aku juga nggak terima. Kau cuma orang tak berguna, tak bisa melindungi apapun. Pewaris grup Wijaya yang akan membuka era baru adalah
Kenapa lama sekali? Cepat umumkan. Dasar tua bangka. Ada apa ini? Jaga orang setengah mati saja nggak becus. Semuanya. Kurasa, lebih baik kita selesaikan upacaranya dulu. Hal-hal yang nggak penting, ditunda dulu saja. Pak Kevin benar. Sebagai anak angkat Pak Zafran, kami berharap perusahaan diserahkan pada putrinya. Baik, sekarang aku umumkan. Pewaris baru grup Wijaya adalah Ayah, kalau keajaiban benar-benar ada, aku mau menukar 10 tahun harapan ulang tahunku agar ayah bisa kembali saat ini. Zafran. Kau sudah kembali. 10 tahun ini, kalian sudah bekerja keras. Bagus, sudah kembali. Bagus kau kembali. Ada apa? Benar-benar dia. Tak masalah, tenang dulu. Kita nggak boleh gagal di saat terakhir. Tenang saja, ada aku dan Rio. Kami akan jadi saksi untukmu. Benar, takut apa? Dia belum pernah melihat Zara setelah dewasa. Ibu dan kami akan bersikeras. Kaulah, nona besar Zara yang sebenarnya. Mana mungkin? Mana mungkin dia masih hidup? Kau adalah Ayah, aku Zara. Ayah, Ayah, ayah. Paman Zafran, akhirnya kau kembali. Ayah, aku nggak sedang bermimpi kan? Aku tunggu 10 tahun, akhirnya ayah kembali. ini Zara. Menyerahlah. Selama ada Diana, dia nggak akan mengenalimu. ayah, Paman Zafran sudah 10 tahun. Nona besar dan kami selalu merindukanmu. Menunggumu kembali. Kau, Kevin? Sudah sebesar ini. Tua bangka, kau masih ragu apa lagi? Paman Zafran. Sekarang, Nona besar tiap hari khawatir. Saat kau kembali, kau nggak kenal dia. Sudah 10 tahun. Ayah yang salah. Ayah yang bersalah padamu. Kau sudah menderita. ayah, Ayah, Diam! Kenapa? perutku sedikit sakit. Ini. Ayah, ini adalah harta paling berharga yang pernah aku terima. ayah, liontinku. Zara. Kau benar-benar Zara. Dari mana gadis ini? Berani halangi kami bertemu. Mungkin mau nempel ke ayah orang kaya, biar langsung jadi putri kaya. Gak tahu sopan santun. Maaf, buat semua orang melihat hal memalukan ini. Kali ini aku kembali, mau menyaksikan putri kesayanganku mewarisi grup Wijaya. 20 tahun lalu aku dirikan grup Wijaya. Tunggu. Ini tanda lahir putriku. Ini tanda lahir putriku. Ayah, kenapa anak-anak lain gak ada kupu-kupu kecil? Karena ini kupu-kupu khusus milik Zara.
Siapa dia? Apa itu kupu-kupu khusus? Kupu-kupu berasal dari ulat yang berubah jadi kupu-kupu indah. Ia melambangkan kelahiran baru setelah melewati penderitaan serta kebebasan. Ya, Lihat, banyak kupu-kupu kecil terbang, seperti lebah, yang mengumpulkan madu setiap hari. Pergilah bermain. Tanda lahirnya persis sama seperti Zara waktu kecil. Wajahnya lebih mirip putriku yang ada dalam ingatanku. Ayah, apa kau masih meragukanku? Dia, entah dari mana dia dengar soal itu, lalu buat yang palsu untuk menipumu. Kenapa gadis ini ada di sini? Kenapa kalian gak biarkan dia bicara? Paman, kau tak tahu. Dia gila. Lepaskan dia. Ini, Ayah, aku Zara, putri kandungmu. Ada apa ini? Ada 2 Zara Wijaya. Ini kisah putri asli dan palsu. Kau berani bohong. Kami tumbuh bersama Nona Besar. Satu ucapanmu bisa memutarbalikkan fakta? benar. Penampilanmu gini, mana mungkin kau Nona Besar Wijaya? Aduh, dosa. Aku yang gak didik putriku dengan baik. Sudah tambah masalah untuk Nona Besar Zara dan Pak Zafran. Putriku Diana. Dia putriku Diana. Bibiwati, Pak Zafran. Aku yang bersalah padamu. Aku gak didik putriku dengan baik. Sampai dia jadi gila. Sepanjang hari dia berkhayal kalau dirinya putri orang terkaya. Nona Besar berhati baik. Biarkan aku tetap tinggal buat merawatnya. Aku benar-benar minta maaf. Sudah menambah masalah untukmu lagi. Cepat beri Diana obat penenang. Ayah, jangan percaya mereka. Merekalah yang merebut posisiku. Dialah yang menyamar jadi aku. Kalian suntikan apa? Pergi. adik, aku mohon padamu. Biasanya kau mau meniru atau ambil barangku, masih bisa kutolerir, tapi hari ini ayah sudah pulang. Aku mohon padamu, jangan memancing emosinya lagi ya. Ayah, jangan salahkan dia. Aku yang sudah terlalu memanjakannya. Kau nggak apa-apa. Paman Zafran. Lihat, sampai sekarang, Nona Besar masih bela dia. Jangan menindas Nona Besar lagi. Tak tahu berterima kasih. Ayah. Mereka satu keluarga. Mereka satu keluarga. Aku sudah di keluarga Wijaya lebih dari 20 tahun. Aku anggap Zara seperti anak sendiri. Tapi malah gagal didik putriku sendiri. Maaf ya semuanya. Aku sudah merepotkan kalian. Anak pengasuh sudah gila, kasihan, tapi menyebalkan. Nona Zara baik hati. Apa karena aku terlalu merindukan putriku? Sampai muncul halusinasi? Kebaikan Zara memang mirip dengan ibunya dulu. Putri kandung jadi anak pengasuh. Aku yang Phoenix sebenarnya. Ibu hebat. Putri palsu dan Phoenix asli dibuat langsung tertukar. Ayah, iris mata. Iris mata. Ayah. Iris mata. Nona Besar, Zara. Nona Besar, Zara. Nona Besar Zara. Nona Besar Zara. Iris mata. Pengawal, bawakan pemindai iris. Mulai prosedur. Kalau nggak ada iris mata Zara, begitu diverifikasi aku langsung ketahuan.
Ayah, kau sudah kembali. Hadiah terbaikku. Soal pewarisan gak perlu buru-buru. Aku mau keluarga kita berkumpul dulu. Benar, Paman Zafran. Hari ini sudah terlalu banyak masalah. Bagaimana kalau kita pilih hari baik lain kali? Hari ini kita anggap sebagai jamuan penyambutan. Warisan kita adakan lain hari. Sekalian beri putriku kesempatan akui salah. Baik. Kalau begitu, hari ini kita jadikan jamuan penyambutan. 5 hari lagi, keluarga Zara akan adakan konferensi pers. Ayah, dia nggak punya. Bersulang. Dia nggak berani tes. Dia nggak punya. Dia nggak berani tes. Dia nggak punya, makanya nggak berani tes. Dia nggak berani tes. Tak punya iris mata. Dia nggak berani tes. Dia nggak berani tes. Dia tak punya iris mata. Diam. Nanti setelah pulang baru kuberi pelajaran. Dasar jalang. Salahmu, kau rusak rencanaku. Kenapa ayahmu pulang di saat seperti ini? Baik, karena dia memintaku jaga kau dengan baik. Tentu aku nggak boleh mengecewakannya. Sekalipun ayahku sudah pulang, untuk mewarisi grup Wijaya tetap butuh iris mataku. Itu sudah prosedurnya. Kebohongan gak bisa disembunyikan selamanya. Kalian pasti akan terbongkar. Buat dia diam. Tahan dia. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Aku sedang memberinya obat. Anak ini sedang sakit tapi nggak mau minum obat. Makanya Kau ini, kenapa begitu nggak patuh? Kalau sakit nggak minum obat, gimana bisa sembuh? Tolong. Aku. Adik, kau sudah sakiti aku selama ini. Aku tak pernah salahkanmu, tapi jangan sakiti ayahku. Lebih baik kamu lupakan niat itu. Kalau aku melihatmu merebut barang nona besar lagi, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar. Jangan dekati dia. Zara, kalau kau nggak suka, bisa menyuruhnya tinggal di rumah lain. Cari yang dekat saja. Bibi Wati juga lebih mudah ke sana merawatnya. Sejak kecil Zara menyukai anak kuda merah coklat ini. Dia penakut, tapi tetap ingin menungganginya. Aku pegang tali kudanya dan menuntunnya pelan. Ayah. Kalau bukan dari putriku, nggak perlu angkat. Ayah, aku Zara. Zara, aku Zara. Semua ini benar-benar cuma kebetulan. Kenapa? Saat melihat tatapan matanya, hatiku terasa sakit. Dasar jalang, berani merebut identitasku. Ibu,
Besok suruh orang tutup jendelanya. Malam ini suruh orang mengawasinya. Malam ini aku yang akan mengawasinya. Aku di sini. Jangan harap kabur. Kalian pikir berpura-pura bisa jadi putri kandung? Dia pasti akan sadar. Dia juga pasti akan menyelidikinya. Selidiki semua yang terjadi 10 tahun. Setelah aku pergi, tentang Nona Besar, pengasuh keluarga Wijaya, dan 2 anak angkat. Semuanya. Butuh waktu berapa lama? 3 hari. Bukankah kau sudah ketemu putrimu? Aku masih belum yakin. Fokus selidik telefon rumah saat aku kembali. Dan juga peternakan kuda keluarga Wijaya. Ibu, dari sikap Zara sekarang, jelas nggak mau kerjasama. Bagaimana kalau Iris Mata diperiksa langsung di konferensi pers? Dasar jalang. Aku nggak percaya. Dia tak takut mati. Kalau dia mati, kita tetap nggak dapat apa-apa. Gimana? Tak akan kubiar kalian berhasil. Begitu tes iris gagal, semua kebenaran akan terungkap. Kalian tak akan bisa tunda lebih lama lagi. Kurasa kau nggak sempat nunggu sampai kebenaran terungkap. Masuk. Iris matamu benar-benar berharga. Kalian mau apa? Mereka mau ambil iris mataku? Nggak bisa. Bahkan kalau aku buta, aku tak akan biarkan mereka ambil iris mataku. Dasar jalang. Cepat, ambil iris matanya. Lepaskan aku. Dia harus buka mata supaya irisnya diambil. Itu mudah. Sekalipun kalian ambil iris mataku, dan semua orang anggap Diana adalah putrinya, dia tetap akan menemukan kebenarannya dan menemukan aku. Mulai. Ekstraksi iris sedang diproses. Progres ekstraksi 60%, 90%. Ekstraksi selesai. Ayah, ini babi asam manis favoritmu. Coba cicipi. Benar. Sudah pulang. Nona besar khusus minta semua hidangan kesukaanmu. Itu, ayah. Kapan akan menggelar konferensi pers untuk Nona Besar? Ayah. Zara nggak mau buat ayah sedih. Jadi dia sudah menyiapkan semuanya. Untuk konferensi pers, tinggal tunggu persetujuan ayah. Hasil penyelidikan belum keluar di antara yang ada di depanku ini. Dan gadis itu? Siapa sebenarnya Zara yang asli? Ayah, mari kita bersulang. Ayo, ayo. Bibiwati, mari duduk dan makan bersama. Begitu konferensi pers berhasil, aku nggak ada nilainya lagi. Ayah, kau sudah sadar ada yang nggak beres?
Bagaimana aku bisa kabur dari sini? Ayah, kau nggak mau akui aku putrimu. Semua orang bilang, ayah nggak suka aku. Di hatimu sama sekali nggak ada aku. 10 tahun aku menunggumu, tapi yang kuterima cuma kecurigaan. Ayah, kalau kau masih ada keraguan, panggil dokter keluarga sekarang. Tes DNA di tempat, supaya kau dan Zara nggak perlu bersedih. Baiklah. Maaf ya Zara, ayah sudah salah menuduh. Malam ini ayah akan menghubungi wartawan. Besok kita percepat konferensi pers untukmu. Untung ibu sudah siapkan semuanya. Darah wanita jalang itu sudah diambil. Besok grup Wijaya milikku. Ayo makan, makan, makan. Di konferensi pers sebelumnya, muncul dua Nona Zara. Siapa putri asli keluarga Wijaya? Pak Zafran, apa kau akan alihkan saham ke putrimu? Kau yakin dia mampu pimpin grup Wijaya? Biaya ekstraksi data iris 100 miliar, tapi bukan apa-apa dibanding puluhan triliun. Begitu Diana naik posisi, ku bereskan semua orang tua itu, lalu Zafran dan putrinya. Semuanya tenang. Pertama-tama, selamat datang. Terima kasih sudah hadir. Konferensi pers Grup Wijaya. Sebelum aku meninggalkan rumah, aku pernah merekam data iris mata putriku. Hadir atau enggak di upacara pewarisan, Prostor buka kotak iris, tetap satu-satunya yang sah. Prosedur buka kotak iris, tetap satu-satunya yang sah. Begitu kotak iris dibuka, kebenaran putri asli akan terungkap. Benar. Buka. Mulai hari ini, akulah putri asli keluarga kaya ini. Pewaris grup Wijaya. Aku akan buat Zara berlutut dan menjilat kakiku, lalu buang ke sungai untuk dimakan ikan. Sekarang, putriku akan buka kotak iris. Semua bilang kau putriku. Tapi aku masih merasa ragu. Sebentar lagi semuanya akan terungkap. Kalau kau benar-benar Zara, aku pasti akan menebus semuanya. Grup Wijaya sudah ku kuasai. 10 tahun lalu, aku bisa ganti identitasnya. 10 tahun kemudian, aku masih bisa. Sedang memverifikasi iris mata. Verifikasi berhasil. Selamat datang, Nona Zara. Dia benar-benar putriku. Apa yang kupikirkan sebelumnya? Ayah, Aku umumkan. Mulai saat ini, pewaris grup Wijaya. Hasil penyelidikan sudah keluar.
Hasil penyelidikan sudah keluar. Ayah, apakah terjadi sesuatu? Ada telefon darurat, aku harus angkat sebentar. Kita jeda dulu. Istirahat sebentar. Pengawal, sajikan teh untuk para teman media. Ayah, sebentar lagi juga selesai. Kalian ke ruang istirahat dulu. Istirahat sebentar. Patuh ya. Nanti kita lanjutkan. Ayah harus tanda tangan kontrak besar. Zara, kita ke ruang istirahat dulu. Ayo pergi. Katakan. Ada kesalahan. Mereka menukar putri asli dan palsu. Yang di sisimu sekarang, Diana, anak pengasuh. Sementara yang disiksa 10 tahun sebagai anak pengasuh. Putrimu yang sebenarnya, Zara Wijaya. Kau bilang apa? Kau yakin? 100% benar. Petunjuk utamanya nomor telepon rumah yang tadi menelepon ponselmu dari rumah sakit. Kami temukan rekam medis Zara dan rekaman CCTV rumah sakit. Halo, aku nggak punya ponsel, tapi aku mau telepon keluargaku. Kalau bukan dari putriku, jangan angkat. Pergi periksa. Itu panggilan darurat dari Zara. Putriku sedang meminta tolong padaku. Saat itu aku nggak angkat. Kenapa aku nggak angkat? Semuanya ada di sini. Aku tak akan melepaskan mereka. Aku pasti akan buat mereka membayar harganya. Diana, nanti saat dia kembali, bersikaplah manja sedikit supaya dia tanda tangan kontraknya, biar tak ada masalah. Ibu, tenang. DNA dan iris mata sudah dicek. Dia nggak akan sadar. Pikirkan wanita jalang itu nggak punya apa-apa. Aku senang. Wanita jalang itu sudah kita tindas 10 tahun. Pada akhirnya, ayahnya juga nggak mengakuinya. Kita sudah bersabar bertahun-tahun. Sebentar lagi kita kaya. Cepat beri Diana obat penenang. Ayah, merekalah yang satu keluarga. Tolong, Aku kembali lagi. Menyaksikan putri kesayanganku. Mewarisi grup Wijaya. Satu keluarga. Mereka satu keluarga. Bagaimana Zara? Menjalani 10 tahun ini, Zara. Ayah bersalah padamu. Ayah akan balas dendam untukmu sekarang. Apa wanita jalang itu sudah dibereskan? Karena kita akan mewarisi grup Wijaya? Iya, nggak boleh dibiarkan hidup. Tenang saja. Setelah iris matamu terverifikasi, aku suruh orang bawa dia pergi. Sampai akhir masih bikin masalah. Bahkan, coba bobol pintu. Tapi, sekarang tak ada yang bisa menemukannya. Ibu, memang ibu yang paling berpikir jauh. Setelah kita berhasil mewarisi semuanya, kita baru menyingkirkannya. Tapi kita harus memastikan dia sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Begitu Zafran tanda tangan, kita langsung habisi dia. Bagaimana mereka berani? Sekarang putriku ada di tangan mereka. Belum bisa melawan mereka. Harus pastikan Zara aman. Selidiki. Ayo pergi. Pergi. Kerahkan semua sumber daya keluarga Wijaya. Cepat selidiki keberadaan Wijaya. Ayah, kau sudah dengar semuanya. Zara masih berada di tangan mereka. Aku harus menahan diri. Dengar apa? Baru datang. Aku mau panggil kalian. Lanjutkan konferensi pers.
putriku sampai sekarang belum menyerah. Aku pasti akan menemukannya. Maaf semua, lama menunggu. Barusan, aku menegosiasikan bisnis besar untuk putriku. Terima kasih, Ayah. Karena kotak iris sudah dibuka, sepertinya semua orang penasaran dengan kontrak di dalam kotak iris. Bacakan poin-poinnya. Kami juga ingin melihat cinta Pak Zafran pada putrinya. Buka lihat. Ayah, nanti saja aku lihat. Ayah tanda tangani dulu. Ayah tanda tangani dulu. Tak kusangka, Diana bisa sampai di posisi ini. Sebentar, kontrak ini salah. Presdir, kontrak warisan ini ada masalah apa? Ini kontrak warisan kubuat 10 tahun lalu. Tapi bertahun-tahun ini, beberapa pasal hukum sudah berubah. Untuk berjaga-jaga, lebih baik ubah ke versi terbaru. Apa? Ayah, tak bisa ditandatangani dulu baru diubah? Nona besar, kalau begitu, kontrak ini tak berlaku hukum. Tenang, kontrak ini 10 tahun lalu. Kita ubah jadi lebih baik. Kau yang mewarisinya, aku juga akan lebih tenang. Sebagai pewaris grup Wijaya, aku perintahkan kau perbaiki dalam 10 menit. Kalau enggak, keluar dari grup Wijaya. Perbaiki dalam 10 menit. Kalau enggak, keluar dari grup Wijaya. Berapa mereka bayar kalian? Aku bayar 2 kali lipat. Diam. Jangan kira aku nggak tahu. Kau cuma anak pengasuh. Kau ketagihan berakting ya? Hah? Putri asli akan mewarisi grup Wijaya, sedangkan kau bersiaplah mati. Sudah 20 menit. Kenapa belum selesai? Kalau nggak mampu, panggil yang lebih hebat. Zara, ayah cuma mau kau lebih tenang. Jangan sampai terbongkar. Kalau nggak, semua usaha kita akan sia-sia. Kevin benar. Upacara pewarisan selesai. Aku siapkan 2 hadiah besar untuk Kevin dan Rio. Selama 10 tahun aku nggak ada, mereka yang merawat dan menjagamu. Mereka pantas mendapat hadiah. Terima kasih, ayah. Terima kasih, Ayah. Kenapa rasanya ada yang nggak beres? Jangan ditunda lagi. Cepat singkirkan dia. Hello. Jangan ditunda. Cepat singkirkan dia. Bunuh dia sekarang? Upacara pewarisan sudah selesai, tinggal tanda tangan saja. Cepat lakukan sebelum ada masalah. Begitu uang muka dibayar, kami langsung menghabisinya. Presdir. Bagus, kau sudah bekerja keras. Ayah, cepat tanda tangani. Para wartawan sedang menunggu. Ayah, apa kau nggak mau menyerahkan grup Zuo pada Nona besar? Ayah, apa kau nggak mau menyerahkan grup Zuo pada Nona besar? Ayah, selama 10 tahun ini, Nona besar hidup sangat kesepian.
Meski kami menemaninya, itu juga nggak bisa gantikan kasih sayang ayah. Kau nggak mau mengakuinya sebagai putrimu? Mana mungkin? Cepat cari. Kalau mereka dapat hak warisan, Zara akan dalam bahaya. Aku Zara Wijaya. Kalau kalian bunuh aku, kalian akan menyesal. Ketagihan berakting. Hah? Kalau kau benar, Zara. Siapa di konferensi pers? Anak pengasuh. Hah? Kak, lagi pula akan kita bunuh? Gimana kalau aku bersenang-senang dulu? Kalau sentuh aku, ayahku tak akan lepaskan kalian. Kalau begitu, aku adalah Zafran Wijaya. Mereka sudah desak, jangan lama-lama. Habisi dia. Hentikan. Hentikan. Lindungi Nona Besar. No, Nona Besar? Apa kalian nggak salah orang? Tangkap mereka. Kami cuma bayar. Mohon maafkan kami. Kami nggak tahu kau orang penting. Kalau tahu, kau, Nona Zara, walau diberi 10 nyali, kami tak akan berani. Maaf, aku nggak tahu siapa kau. Aku tak kenal Nona Besar Zara. Ampuni kami. Bawa mereka ke konferensi pers. Ayah, apa maksudnya? Ayah, kalau kau nggak mau tanda tangan, kenapa adakan konferensi pers ini dan mempermalukan Nona Besar? Sebelum Zara kembali dengan selamat, aku harus menahan diri dulu. Cuma sedikit kesalahan, buat ulang kontraknya. Pak Zafran, kau terus salah. Kau ragukan identitasnya? Kau sadar, lalu kenapa putrimu sudah mati? Grup Wijaya hanya akan jadi milik kami. Zafran, kenapa kau masih belum? Tanda tangan, kami tunggu kamu selesaikan upacara pewarisan. Setelah itu, kami laporkan keadaan 10 tahun terakhir. Laporkan pada kalian. Cepat tanda tangan, Ayah. Para paman sudah mendesak. Iya, Ayah. Waktu sangat berharga. Cuma kesalahan kecil. Aku tanda tangan sekarang. Masih berapa lama? 100 meter. Nona Besar. Berikan ponselnya padaku. Ayah, saat seperti ini masih mau angkat telepon? Kembalikan ponselku. Waktu kecil, kau nggak pernah rebut ponsel ayah. Harus segera tanda tangan. Ayah, 10 tahun ini kau nggak peduli padaku. Kau pulang cuma buat mempermalukanku. Cepat tanda tangani. Cepat tetapkan kepemilikan saham. Paman Zafran, aku dan Rio nggak memaksa kau biarkan kami memanggilmu ayah. Tapi kami sudah susah payah merawat Nona Besar 10 tahun demi menemaninya menunggumu pulang. Benar. Berikan padaku. Kau tak menepati satupun janjimu padaku. Kau masih mau mengakuiku sebagai putrimu. Ayahku, sejak kapan giliranmu mengakuinya?
Ayah, sejak kapan giliranmu mengaku? Ini nggak mungkin. Gimana dia bisa kembali? Halo, kota Iris dibuka. Kau bilang kau Zara Wijaya asli. Bagaimana meyakinkan semua orang? Tanggapan soal keributan ini? Kalian berdua, siapa anak pengasuh? Halo, Pak Zafran. Yang mana putri asli? Kau tak mau tanda tangan? Sengaja menunda waktu? Aku dan ayahku sudah melakukan tes DNA. Bukan sembarang orang bisa menyamar sebagai Nona Zara. Benar. Aku dan Rio tumbuh bersama Nona besar. Kami juga ada saat tes DNA. Ayah yang bersalah padamu. Kau sudah sangat menderita. Ayah. Akhirnya ayah menemukanku. Ayah. Selama 10 tahun ayah pergi, aku selalu memikirkan ayah. Setiap hari menunggumu pulang. Nggak mungkin. Mana mungkin dia putrimu? Ayah, lihat. Aku Zara. Dia itu Diana. Paman Zafran, apa kau nggak salah? Kami tumbuh bersama, Nona besar. Tadi malam kita sudah tes DNA. Benar. Kau nggak percaya hasil tes DNA? Malah percaya omongan wanita gila? Benar, Pak Zafran. Aku tentu mengenali putriku sendiri. Dia itu Diana. Pak Zafran, orang ini Zara. Ada bukti? Pengawal, tangkap mereka dulu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau punya bukti dia itu Zara. Paman Zafran, kalau tak mau serahkan perusahaan pada putrimu, katakan langsung. Tak usah main sandiwara di sini. Kalian mau bukti? Baik. Kau mau apa? Kau penipu. Jangan harap bisa merebut identitasku. Wanita jalang, pergi. Iris matanya. Itu palsu. Verifikasi iris mata. Verifikasi gagal. Tamat. Sudah berakhir. Bukannya ibu bilang sudah beres? Zara sudah mati? Verifikasi berhasil. Selamat datang, Nona Zara. Mereka ambil iris mataku, ambil darahku, dan lakukan tes DNA. Saat itu, dokter keluarga kami sudah lama disuap oleh mereka. Dasar jalang. Jaga ucapanmu. Akulah yang tertipu oleh mereka. Di pesta pewarisan. Ini, putriku Zara Wijaya. Dia menukar putri asli dengan yang palsu. Yang itu, barulah anak pengasuh. Pak Zafran, aku sudah di keluarga Wijaya lebih dari 20 tahun. Aku nggak mungkin lakukan itu. Benarkah? Bawa orang itu ke sini. Sampah. Kalau kalian cepat bertindak, mana mungkin jadi begini? Ampun kami. Aku tak tahu kau Nona Zara. Pak Zafran, kami dipaksa. Kami tak punya pilihan. Dia. Benar. Dia. Dialah yang menipu kami. Dia bilang cuma anak pengasuh. Setelah selesai, kami dapat 2 miliar. Siapa kalian? Aku nggak kenal kalian. Jangan fitnah aku. Jangan menyangkal lagi. Aku. DP 800 juta. Aku juga punya rekaman suara. Jangan tunda. Singkirkan dia sekarang. Bunuh dia sekarang. Upacara pewarisan selesai. Tinggal tanda tangan. Cepat lakukan sebelum ada masalah. Setelah uang muka dibayar, kami langsung menghabisi dia. Keluarga Wijaya pernah perlakukanmu buruk. Kami kasih makan dan tempat tinggal. Karena kau sudah bekerja lebih dari 20 tahun, aku percayakan putriku padamu. Kau malah mau bunuh dia. Kalian bekerja sama memfitnahku. Kalian pakai AI meniru suaraku. Aku nggak melakukan itu. Bisakah AI mentransfer uang
keluarga kalian. Larang aku berhubungan dengan dunia luar. Paksa aku melayanimu 10 tahun, dan siksaku 10 tahun. Permisi, selama Pak Zafran pergi bertahun-tahun, gimana kau menyiksa Nona Besar Zara? Kau lakukan ini demi putrimu? Saat kau menyiksa anak majikan, apa kau nggak merasa bersalah? Aku nggak pernah menyiksa Nona Besar Zara. Aku nggak pernah menyiksa Nona Besar Zara. Meski pendidikanku rendah, tapi kalian jangan fitnah aku. Kau bilang aku menyiksamu, apa kau punya bukti? Benar. Rumah Wijaya tak ada CCTV. Kami semua selalu merawatmu dengan sepenuh hati. Kau nggak boleh menindas kami seperti ini. Kami sudah menemani Nona Besar 10 tahun. Kalau bukan berjasa, setidaknya sudah berusaha. Dulu, kaulah yang memintaku cari orang. Sekarang sudah tak butuh kami, langsung kau buang kami. Lihatlah, inilah orang terkaya itu. Benar, karena anak angkat, kami pantas disalahkan? Masih menyangkal? Kalian kira grup Wijaya nggak mampu mengusut ini? Kalian mau bukti? Sekarang juga akan kuberikan. Dokumen ini, satu orang satu salinan. Mereka memang satu keluarga. Hasil DNA sudah keluar. Skandal besar di keluarga kaya. Putri asli dan palsu tertukar. Apalagi yang bisa kalian temukan? Jangan menakutiku. Dia baik-baik saja kan? Aku nggak salah. Aku nggak bunuh orang. Salahku apa? Aku nggak bersalah. Aku nggak bersalah. Aku nggak bersalah. Bagaimana mereka temukan ini? Bagaimana mereka temukan ini? Kalian pasti ngarang. Paman Zafran, semua ini rencananya. Dia sangat ingin mendapatkan grup Wijaya. Kami semua dipaksa. Benar-benar. Dia suruh aku menyamar jadi putrimu. Kami nggak ngapa-ngapain. Maaf, Ibu. Kami harus mengatakan yang sebenarnya. Semua ini perbuatanku. Semua ini perbuatanku. Kenapa sejak lahir kau hidup seperti putri, sedangkan anakku harus melayanimu? Aku, Wati, seumur hidup jadi pembantu. Sekarang putri kaya yang melayaniku. Rasanya benar-benar puas. Kau nggak tega membiarkannya kerja kasar, kan? Aku paling suka lihat tangan halusnya melakukan pekerjaan kasar. Kalau kerjanya nggak benar, dia nggak boleh makan di meja. Hidupnya lebih buruk dari anjing. Zara, lepaskan aku. Ayah balas dendam. Ayah dia sengaja. Aku tak bisa kehilangan ayah lagi. Hahaha. Aku juga suka lihat dia kupas udang untuk kami. Kalau kupasannya nggak rapi, dia nggak boleh makan di meja. Dikurung di kamar gelap, tubuh penuh luka, sudah hal biasa. Tutup mulutnya, bawa dia keluar. Aku suka melihatmu dalam keadaan menyedihkan. Selama ini aku belajar dari kalian, cara membuat orang buka mulut. Mau lakukan apa? Penyekapan dan penyiksaan itu ilegal. Bukankah kau bilang tak akan menyiksaku? Kau takut apa? Bibi Wati dan keluarganya tak menyiksaku. Mereka juga sudah bekerja keras. Aku akan membalas. 10 tahun mereka membesarkanku. Upacara pewarisan untuk putriku sebenarnya akan dilanjutkan. Paman Zafran, ayah. Ayah, dulu kau yang suruh kami kembali. Kalau bukan karena keluarga Wijaya, kami juga bisa punya masa depan yang baik di luar. Jadi saham ini juga ada bagian kami. Benar, Ayah. Bukankah kau janji hadiah besar? Kalau mau saham juga bisa. Nona besar, Paman Zafran. Aku dan Rio selalu syukur kalian mengadopsiku. Dulu bantu dia menyamar. Itu karena dia ingin jadi nona besar. Ya, semua karena dia. Dia yang menghasut kami. Dia suruh kami kerjasama. Kalau enggak, dia akan menyakiti Nona Besar Zara. Semua ini adalah kesalahan Diana. Adik,
Hari ini aku harus menindak keluargaku demi kebenaran. Kau salah. Kau harus menanggung akibatnya. Jangan bersikap seenaknya lagi. Kau itu bukan nona besar. Kah, sadarlah. Kami tak bisa terus bersandiwara denganmu. Kevin, Rio, kalian yang memaksaku lakukan ini. Dulu kalian sendiri yang bilang, ada anak perempuan sepertiku adalah keberuntungan besar. Kalian yang suruh aku menyamar jadi Zara. Jangan harap aku tanggung semua ini sendiri. Jangan harap aku jadi kambing hitam. Kubunuh kau. Omong kosong. Kevin, pukul dia. Cukup. Seret mereka keluar. Maaf kalian lihat hal ini. Konferensi pers selesai. Setelah putriku membaik, dia akan muncul lagi. Setelah tahu kebenaran, kau menyesal tinggalkan putrimu. Zara. Terdapat banyak memar jaringan Luna. Di seluruh tubuhnya, patah tulang sebelumnya belum pulih sepenuhnya, sekarang malah ada luka baru. Selain itu, tenggorokannya tampaknya sudah mendapat penanganan darurat. Untuk cegah dampak masa depan, dia tetap perlu operasi. Dari kondisi luka lama dan barunya, dia sudah lama menderita. Setelah tahu kebenaran, kau menyesal tinggalkan putrimu. Nak, ini salah ayah. Kalau bukan karena aku, kau tak akan menderita selama 10 tahun. 10 tahun, tepat 10 tahun. Aku sendiri yang menyerahkan putriku ke tangan para iblis itu. Aku nggak pantas jadi ayahmu. Aku nggak bisa maafkan diriku sendiri. Nggak bisa. Zara. Ayah, Belum mati, udah saling menjatuhkan. Karena dua putramu hebat itu, Demi saham mereka lakukan apa saja. Diana, tutup mulutmu. Kami juga terpaksa. Kalau aku dan Rio dapat saham, kami juga bisa bantu kalian. Kalau kami berdua jadi pengemis, siapa yang selamatkan kalian? Kita sudah dikurung di sini. Apa yang bisa kita lakukan? Ibu. bertahun-tahun aku punya kekasih di luar. Soal iris mata, dia yang bantu urus, katanya dia dulu. Terlibat proyek rahasia negara sangat berpengaruh. Nanti, keluarga Wijaya gak ada apa-apanya. Ibu memang hebat. Pak Zafran sudah kembali. Sedang apa? Dasar jalang, aku cuma mau jadi putri keluarga Wijaya. Salahku apa? Perlu hina kami begini? Kau pukul aku? Bagus. kau panggil aku apa? Jalang. Kau panggil aku apa? Kau panggil aku apa? Nona besar. Nona besar, nona besar. Nona, Pa, kami salah. Mereka nggak berani lagi. Lepaskan kami. Mulai sekarang, kami pasti akan mengabdi sepenuh. Mimpi. Seret mereka pergi. Bagaimana dulu mereka menyiksa Zara? Balas mereka dengan cara yang sama. Biarkan mereka saling pukul. Pukulan ringan, tak boleh makan sehari. Zara, kau benar-benar kejam. Cuma pukul 2 kali. Kalau masih berteriak, aku juga akan buat kalian dipukuli 10 tahun. Bawa pergi.
Heyo, kau berani pukul aku. Ibu? Rio berani pukul aku. Sudah cukup kalian berdua. Masih kira kalian tuan dan nona besar. Mereka, jangan mereka akan balas. Semua yang selama ini kita lakukan pada Zara. Kalau begitu aku bisa mati. Sudahlah, kalian tahan saja dulu. Aku sudah telepon kekasihku. Begitu mereka lengah, itu kesempatan kita. Zara, kau tetap tinggal di kamar favoritmu waktu kecil? Tentu, semua kamar sudah dirapikan. Kau bebas pilih. Yang ini saja. Zara, aku sudah sepakat dengan beberapa orang tua itu. Untuk sementara mereka yang kelola grup Wijaya, aku akan selalu menemanimu. Kalau kau mau, aku temani kau puluhan tahun. Aku akan temani kau sampai tua dan tak bisa jalan lagi. Zara, ayah nggak meminta maafmu. Kau pantas salahkan ayah. Bagaimanapun kau salahkan ayah, gak masalah. Soal mereka, apapun mau kau lakukan, aku dukungmu sampai akhir. Oke? Air. Cepat ambil air. Datang. Pergi. Kau juga pergi. Gak becus. Pergi. Pergi ya pergi. Lagi pula dulu ini bukan tugas kami. Dulu semua ini tugas Zara. Tunggu ayah baruku datang. Seluruh keluarga Wijaya bukan apa-apa. Nona besar, maaf. Cobalah hidangan ini. Kalau maaf berguna, aku bisa membunuhmu, lalu bilang maaf. Besok ke peternakan kuda keluarga Wijaya, kita akan berziarah untuk Hana. Jangan-jangan dia mau. Halo? Baik, peternakan kuda keluarga Wijaya. Kami khusus menanam pohon peringatan untuk Hana. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, dia masih melindungiku. Bahkan kuda saja tahu berterima kasih. Kalian semua, bahkan nggak sebanding dengan binatang. Kau mau apa? Kau mau bunuh kami? Bukankah itu cuma seekor kuda? Kami ini manusia. Membunuh itu melanggar hukum. Kalian juga tahu membunuh itu melanggar hukum? Bukankah waktu itu, kalian juga berniat membunuhku? Aku salah. Kami semua salah. Kumohon Kak, lepaskan kami. Lepaskan kalian? Saat aku mohon lepaskan, kalian lepaskan? Nona besar. Hentikan. Siapa yang berani menindas wanitaku? Siapa yang berani menindas wanitaku? Siapa kalian? Berani buat ulah di peternakan kudaku? Cuma keluarga Wijaya yang punya uang. Aku nggak anggap berarti. Lepaskan. Masih muda saja. Sudah mau bunuh orang. Benar-benar kejam. Bunuh orang? Kematian yang cepat terlalu ringan buat mereka. Usir mereka. Masukkan ke daftar hitam Wijaya. Dilarang masuk semua bisnis kita. Zara, ayah baruku itu tokoh penting dalam proyek rahasia negara Shia. Begitu aku jadi putrinya, grup Wijaya bakal kubikin bangkrut. Lepaskan kami. Usir mereka dari sini. Serang.
Kau tahu siapa aku. Suruh orangmu berhenti. Kalau kalian menyinggungku, bosku bisa dengan mudah buat grup Wijaya bangkrut. Semuanya berhenti. Lepaskan dia. Lepaskan. Hari ini kalian mati. Nama keluargaku Lauren. 10 tahun lalu, aku ikut proyek rahasia negara Shia. Ingat baik-baik namaku. Herman Lauren. Herman? Nggak pernah dengar nama ini. Herman? Nggak pernah dengar nama ini. Siapa pemimpin timmu? Pakar riset terkemuka negara Shia. Naga Biru. Sebaiknya, kau tahu diri. Lepaskan mereka. Dengar nggak? Cepat lepaskan kami. Itu pemimpin proyek rahasia negara Shia. Punya uang memang kenapa? Apa bisa menandingi ilmuwan berkuasa? Tak kusangka. Di tim Naga Biru, ada sampah sepertimu. Kalau tak mau dikeluarkan dari proyek, reputasi hancur. Sebaiknya. Lepaskan putriku. Siapa sebenarnya kau? Dari mana kau tahu soal pemimpin Naga Biru? Akulah Naga Biru. Nggak mungkin. Kau cuma prester grup Wijaya. Mana mungkin kau? Bos Naga Biru yang teliti proyek rahasia selama 10 tahun? Kenapa masih diam saja? Tangkap orang yang menyamar. Jadi bos Naga Biru ini. Ayah. Ayah. Kalian ngapain? Herman, untung ada kau. Cabut pohon ini. Kalian akan menyesal. Telepon Serigala Api. Suruh dia datang sekarang. Serigala Api? Kenapa kau bisa tahu Serigala Api? Dia itu kakakku. Apa dia benar-benar Naga Biru? Kak, di sini ada orang menyamar jadi bos Naga Biru. Dia tak tahu malu. Suruhmu datang ke sini. Baik, ku kirimkan lokasinya. Nak, sekarang berlutut dan akui kesalahanmu. Biar masalah ini cepat selesai. Kalau enggak, begitu kakakku datang, dia pasti tak akan mengampunimu. Kakakku selalu mengagumi Naga Biru. Kak Herman, masa cuma berlutut saja? Setidaknya, patahkan satu kakinya. Patahkan kaki wanita jalang ini. Coba saja kalian menyentuh putriku. Akan kubuat reputasi kalian hancur. Masih berani melawan? Hari ini akan kutunjukkan kehebatanku, Herman. Ayah. Ayah. Diam. Giliranmu. Masih berani melawan juga. Siapa yang berani menyamar sebagai Naga Biru? Kah? Berani sekali. Dengar? Berani menyinggungku? Kak, kenapa kau pukul aku? Dialah yang menyamar sebagai bos Naga Biru. Kak, kau nggak salah. Berlutut. Cepat lepaskan dia. Kak, kau pasti salah. Naga Biru, aku lalai mendidiknya sampai dia buat masalah atas namaku. Apa? Dia adalah bos Naga Biru? Salahku, tak mengenalimu. Aku bodoh. Bos. Serigala Api, kau tahu aturannya. Semua hak akses Herman Lawrence sudah dihapus. Jangan. Aku sudah mengabdi pada proyek 10 tahun. Jangan pecat aku. Kah, aku cuma punya pacar. Dan mau membelanya. Aku benar-benar gak menyangka
Yang kusinggung itu bos naga biru. Bos naga biru, aku tahu aku salah. Mohon jangan dipermasalahkan. Tolong ampuni aku kali ini. Cukup. Aku sudah selidiki semuanya. Dulu kaulah yang bantu mereka mengambil iris mata putriku. Karena mau pamer, kau hampir bunuh seseorang. Apa? Putrimu? Bukankah kau bilang buat penelitian? Mungkin ada kesalahan? Jalang, pengawal. Pukul dia! Pukul keras! Ibu, ini orang yang bisa kalahkan Zafran? Siapa sangka dia itu naga biru. Dasar Jalang, aku tak akan lepaskan kau. Karierku dihancurkan kalian. Dasar orang-orang udik. Sok jadi nona besar. Sampai lupa siapa dirinya. Diam! Kami masih ada kesempatan. Memangnya aku tak bisa pukul kau? Benar. Dulu, saat masih muda, aku juga primadona di pabrik. Kecantikan Diana juga turunan dariku. Kau siapkan obat untukku. Aku tak percaya Zafran bisa tetap menjaga diri. Tolong. Zara. Ayah. Ayah. Zara. Ayah. Ayah di sini. Ayah. Ayah di sini. Jangan menangis, Zara. 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 Zara, jangan takuti ayah. Zara. Zara, ku bawa kau ke rumah sakit. Dokter, tolong selamatkan putriku. Aku tahu kau cemas, tapi aku harus tahu kondisinya. Semakin detail, semakin baik. Di rumah dia terus menangis. Tak bisa kendalikan diri. Kadang dia kejang. Tangisnya sampai sejam, disertai kejang. Penilaian awal menunjukkan gangguan stres pasca trauma. Dia lama pendam emosi. Kalau emosi bisa diluapkan, itu justru bagus. Dia menangis, akhirnya merasa aman. Kau sudah berjuang keras. Aku perlu bicara dengan pasien. Keluarga tunggu di luar. Aku nggak bisa tunggu di sini. Tak mau jauh darinya. Membuka diri akan sangat menyakitkan. Kalau kau di sini, dia khawatir kau sedih dan sembunyikan pengalamannya. Tolong keluar sebentar. Baik. Zara, ayah ada di luar. Jangan khawatir. Ceritakan saja pada dokter. Putriku mau ke toilet. Ayo. Keluarga Zara. Ya. Bagaimana? Dokter, apakah parah? Dokter, apakah parah? Tenang, kami tak hentikan pengobatan. Pakai metode terbaik. Aku mau sembuhkan putriku, berapapun biayanya. Pak Zafran, kata-kata dan gambar ini, seperti peta isi hati putrimu. Merah melambangkan cinta dan hal positif. Saat dia putus asa, kaulah rasa aman terbesarnya. Lingkaran orang berwarna hitam di luar, serta tempat dan benda ini, berkaitan dengan ingatan traumanya. Lalu, apa yang harus kulakukan? Kusarankan kalian pindah tempat tinggal. Rumah yang kalian tempati sekarang terasa sangat berbahaya baginya. Karena dia bertahan di sana 10 tahun, terutama di ruang bawah tanah.
putrimu sangat kooperatif dan juga sangat kuat. Dia ingin lepas dari 10 tahun itu. Butuh usaha kalian bersama. Zara, ada yang mau kau bawa? Aku nggak mau bawa apapun. Kalau begitu kita beli yang baru saja. Ini properti keluarga. Coba lihat. Kau suka yang mana? Yang ini saja. Zara, gak suka rumah besar lagi. Baik, kita pindah ke rumah ini. Hangat. Ya, aku akan tanya Zara. Zara, buktinya sudah ditemukan. Bagaimana kau mau menghukum mereka? Semua bukti sudah lengkap, akan dihukum mati atau penjara seumur hidup. Apa mereka akan dibebaskan? Masih belum lengkap, tapi bisa penjarakan mereka dulu. Cari pelan-pelan. Ayah berjanji mereka pasti akan dapatkan hukuman yang setimpal. Kita ke rumah baru dulu. Ayah, Baik. Ibu, sudah selalu ini masih belum pulang. Pasti berhasil. Sudah kubilang, mana mungkin dia setia pada istrinya. Ternyata cuma pura-pura, putriku. Goda sedikit, langsung terpikat. Kenapa masih belum pulang? Dia pergi kemana? Tunggu sebentar lagi, dia pasti akan pulang. Zara, kau mau sarapan apa? ayah. Aku mau makan susu kedelai, cakwe dan pangsit. Kebetulan sekali, ayah sudah membelinya. Tadi pagi aku jalan. Kakek di kompleks rekomendasikan kedai sarapan ini. Katanya enak. Aku beli semua buat kau coba. Cepatlah. Hati-hati panas.
Ada apa ini? Bukankah kau mengawasinya ke toilet? Ada apa ini? Bukankah kau mengawasinya ke toilet? Orang tua itu nggak pulang semalaman. Kenapa aku ketiduran? Mending kabur sekarang. Zara, apa kau mau belajar sesuatu? Misalnya seni lukis, musik, berkuda, apa saja boleh. Aku mau belajar bela diri. Ujung kaki jangan mengarah keluar. Tegakkan dada, lutut jangan melewati ujung kaki. Pukul. Sakit nggak? Nggak sakit. Kenapa mau belajar bela diri? Buat lindungi diri sendiri. Lindungi keluarga. Zara, ayah harap bisa membesarkanmu sekali lagi seperti anak kecil. Asalkan kau sehat, aman dan bahagia, itulah satu-satunya harapanku ke depannya. Bagaimana, Nak? Dia bilang apa? Dia nggak setuju. Sebarkan saja. Bukankah suruh kau rekam video? Ketahuan. Nggak sempat rekam. Kau bohong. Semalam Pak Zafran sama sekali nggak pulang. Bahkan tadi dia mau kabur sendiri. Sama sekali nggak memikirkan kalian. Apa? Yang dia katakan benar? Salam Prestir, salam Nona Besar. Zara, mau belajar bisnis perusahaan? Mungkin membosankan. Aku yakin. Baik, ayo. Ini adalah ringkasan semua proyek perusahaan. Coba pahami dulu secara garis besar. Halo, aku Lina. Aku adalah guru manajemen bisnismu. Selamat, kau sudah pulih. Hari ini pemeriksaan terakhirmu. Sambut hidup barumu. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Zara, kau mau kemana? Temui mereka. Waktunya mengakhiri semua. Baik. Kak, kau sudah maafkan kami? Kapan kau akan melepaskan kami? Sudah sebulan. Aku nggak mau jadi nona besar lagi. Tolong lepaskan kami. Dibanding 10 tahun, 1 bulan itu lama, buktinya sudah lengkap. Selanjutnya, kalian akan menghabiskan 10 tahun di penjara. Nikmati saja. Bawa mereka pergi. Pak polisi, aku nggak melakukan kejahatan. Atas dasar, apa kalian tangkap aku? Kalian sudah disuap ya? Dasar sekelompok orang mata duitan. Ayah, kapan sidangnya dimulai? Masih ada waktu. Tapi sebagai korban, kau harus hadir di sidang. Tenang saja. Aku akan menemanimu. Aku akan lihat sendiri mereka dijatuhi hukuman, dan mereka menjalani hukuman. Aku percaya polisi dan aparat hukum akan beri mereka hukuman setimpal. Silakan masuk. Prestir memanggil. Dia tunggu di ruang rapat Syria.
Semuanya akibat skandal putri asli dan palsu sebelumnya. Saham grup kita anjlok 400 triliun semalam. Aku juga bertanggungjawab. Soal krisis opini publik ini akan kuserahkan pada Zara. Bu Zara tangani. Silakan pemegang saham sampaikan pendapat. Masalah ini nggak mudah diredakan. Zafran, bagaimana kalau ditangani oleh orang yang lebih berpengalaman? Zafran, aku tahu Bu Zara putrimu dan pewaris yang kau tunjuk. Tapi dia baru menjabat. Krisis opini publik sangat penting. Menyangkut reputasi grup Wijaya. Pertimbangkan lagi. Aku punya pendapat beda. Skandal putri asli dan palsu dialami langsung Bu Zara. Kurasa meski senior lebih berpengalaman, tak ada yang benar rasakan. 10 tahun dia lalui. Bu Zara, ada pesan? Pertama, aku paham kekhawatiran kalian. Dengan pengalamanku, tak sebanding dengan para direktur di sini, yang jauh lebih berpengalaman. Tapi untuk isu putri asli dan palsu ini, kurasa tak ada yang lebih paham lawan, atau tahu cara hadapi mereka selain aku. Karena tak ada yang hidup di bawah tekanan mereka selama 10 tahun seperti aku. Jadi, biar aku yang tangani kali ini. Tapi aku akan minta masukan dari Bulina yang berpengalaman dalam menangani opini publik. Bagus. Begini bagus. Zara bisa pikir sejauh ini? Mirip Zafran dulu. Tak heran, Zafran menyerahkan perusahaan padamu. Percayalah padaku. Grup Wijaya di tanganku hanya akan semakin kuat. Selanjutnya, izinkan aku melaporkan proyek baru Grup Wijaya. Antarmuka otak komputer. Ini persaingan global kita. Ini proyek rahasia negara Shia yang diteliti selama 10 tahun terakhir. Ini juga arah bisnis yang mau dikuasai negara Mandala. Kita harus berpacu dengan mereka. Wujudkan teknologi otak komputer di bidang medis, hiburan, dan berbagai bidang lainnya. Kalau begitu, apa? Proyeksi hologram di novel akan terwujud di masa depan? Dunia film fiksi ilmiah bisa terwujud. Tekanan mental orang modern sangat besar. Teknologi otak komputer ini bisa buka pasar hiburan, akan jadi peluang pasar besar. Bu Zara, proyek ini menjanjikan. Aku setuju. Bersaing dengan negara Mandala sebagai perusahaan terdepan, kita harus memberi contoh dan memimpin. Zafran, putrimu ini benar-benar hebat. Bolehkah anakku diperkenalkan dengannya? Ini, kau harus tanya Zara. Aku tak bisa menentukan untuknya. Baik, rapat selesai. Zara. Besok putusan akan dibacakan. Apa sekarang kau masih takut pada mereka? Kalau kau nggak mau datang, pengacara bisa. Nggak apa. Aku akan datang sendiri. Aku mau lihat sendiri akhir mereka. Baru setelah itu semuanya benar-benar bisa berakhir bagiku. Baik. Pernyataan penggugat selesai. Tergugat, sampaikan pernyataan. Omong kosong. Ini nggak ada hubungannya denganku. Ketua Hakim, ini perintah ibu kami. Aku nggak melakukan apapun. Aku akui, aku bersalah. Tapi semua ini kulakukan agar anak-anak bisa hidup lebih baik. Jangan berpura-pura lagi. Bukankah kau lakukan ini untuk dirimu sendiri? Hakim Ketua, aku bisa menjelaskan lebih rinci. Mohon keringanan hukuman. Dasar munafik. Tenang. Sidang putusan dimulai sekarang. Semua berdiri. Terdakwa Wati Wangsono dalam utama kasus ini merencanakan dan melakukan penganiayaan jangka panjang terhadap korban Zara Wijaya. Perbuatannya berat. Dihukum 20 tahun penjara. Harta pribadinya disita. Terdakwa Kevin Gunawan, Rio Santoso, Diana Ulan terlibat kejahatan, lakukan kekerasan fisik, serta kendali mental korban. Termasuk pelaku utama. Masing-masing dihukum 15 tahun penjara.
Sidang ditutup. Ayah. Semuanya sudah berakhir. Mereka sudah berakhir, tapi hidup dan kariermu baru saja dimulai. Oh iya, Ayah. Aku tak pernah menyalahkanmu. Bukan kau yang salah, tapi mereka. Hari ini, cuacanya cerah. Mau pergi menjenguk ibumu? Ibu. Maaf. Selama bertahun-tahun gak datang menjengukmu, apa ibu kesepian? Clarissa, aku terlalu malu untuk menemuimu. Ibu. Kalau kau bisa lihat kami di surga, aku harap kau gak sedih karena penderitaanku. Aku sudah dewasa. Aku bukan anak kecil lagi yang selalu ikutin kamu, seperti dulu. Clarissa, aku minta maaf padamu dan putri kita. Salahkan saja aku, tapi lindungilah putri kita. Sehat, aman, dan bahagia. Ibu, jangan salahkan ayah juga. Kalau aku di posisinya, mungkin aku juga nggak bisa lebih baik. Orang jahat sudah dijatuhi hukuman. Aku juga harus terus melangkah maju. Ini akhir yang terbaik. Benar kan? Clarissa, putri kita sangat baik hati, sangat mirip denganmu. Mulai sekarang, aku akan membesarkannya dengan baik. Kami akan sering menjengukmu. Ibu, terima kasih sudah melindungiku. Mulai sekarang aku dan ayah akan sering datang menemanimu mengobrol. Selamat datang. Hari ini, kami berkesempatan mengundang pengusaha muda Zara Wijaya. Zara? Aku selalu optimis pada generasi muda masa depan. Di mata orang tua, mereka mungkin cuma anak yang gegabah, belum dewasa, dan masih perlu dilindungi. Namun menurutku, mereka adalah fondasi penting yang menopang negara. Dasar jalang. Cuma kata-kata indah. Aku juga masih muda. Kenapa nggak memaafkanku? Bicara sopan, dia perwakilan pengusaha muda, Prestige Group Wijaya, Zara Wijaya. Dia tak akan bisa. Kalian penjahat gapai seumur hidup. Bukan. Grup Wijaya harusnya milikku. Gila. Mereka hidup di era baru negara Shia. Mereka penuh energi dan percaya diri. Pola pikir mereka luwes dan terbuka. Grup Wijaya lahirkan talenta muda. Proyek antarmuka otak komputer juga mencapai kemajuan besar dalam 3 tahun. Masa depan sudah tiba. Mari kita sambut revolusi baru ini bersama. Zara, beberapa tahun lagi, kau mungkin akan melampauiku. Ayah dan anak bersatu, kekuatannya tak tertandingi. Oh ya, kau ada pesan? Untuk semua orang? Tentu, kecuali para penjahat. Semoga semua orang selalu sehat, keluarga tetap bersama, dan hidup damai serta bahagia.